Rachel Fenya. Rachel Fenya adalah salah satu pengusaha muda yang menginspirasi remaja masa kini. Bukan karena pengikut Instagramnya banyak, tetapi dia memiliki bisnis yang sukses. Sebelum memiliki bisnis yang besar, awalnya Rachel Fenya hanya membuka jasa titip coklat KitKat kepada teman-temannya. Lalu ia juga pernah menjadi makeup artist dan meraih penghargaan dari berbagai kontes tingkat nasional. Kini Rachel Fenya memiliki banyak sekali bisnis, yaitu usaha jamu pelangsing, memiliki clothing line khusus anak muda milenial, bisnis kuliner, dan juga endorse. Kini bisnis-bisnis tersebut berkembang dengan pesat hingga memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nabila Waratulaska dengan NIM 1904024 sebagai penyaji pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri seseorang. Nah, ketika kita ingin memulai suatu usaha, kita harus memiliki motivasi yang tinggi serta kiat-kiat untuk dapat bertahan dan meraih kesuksesan atau tujuan yang ingin kita capai. Adapun kiat-kiat tersebut dengan cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang ada dalam diri seseorang. Di sini sudah ada 10 cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan seseorang. Yang pertama itu ada percaya diri. Nah, seseorang yang akan memulai suatu usaha harus memiliki percaya diri yang tinggi, sehingga usaha ataupun sesuatu yang direncanakan dan akan dijalankan tidak menjadi setengah-setengah, tetapi yakin bahwa usaha tersebut akan sukses dan berhasil. Lalu yang kedua ada optimis. Nah, optimis adalah keyakinan untuk berhasil. Seseorang yang memulai usaha harus optimis dengan jenis produk yang akan dijualnya, serta yakin bahwa produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, laku terjual, dan memiliki kelebihan di antara produk serupa yang lainnya. Nah, yang ketiga ini ada berani mencoba. Nah, bila tadi kita harus optimis, maka selanjutnya kita harus berani dan siap menanggung segala resiko kegagalan. Nah, di mana kegagalan adalah hal yang biasa dalam suatu usaha. Oleh karena itu, sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus merencanakan secara benar-benar gitu. Mulai dari permodalan, produksi, untung ruginya, jangkauan, dan cara pemasarannya bagaimana. Lalu yang keempat itu ada berani bermimpi atau berandai-andai. Ketika kita akan memulai suatu usaha, kita harus berani bermimpi atau berandai-andai bila usaha kita akan sukses atau berhasil di kemudian hari. Hal ini merupakan sebagai bentuk motivasi yang kuat untuk mulainya suatu usaha. Nah, bagaimana jika kita tidak berani bermimpi atau berandai-andai? Apakah usaha tersebut akan berhasil dan ataukah kita justru malah menjadi malas untuk bertindak? Nah, yang kelima ini ada kreatif. Nah, sebelum kita memulai suatu usaha yang akan kita jalankan nantinya, ada baiknya bila kita melihat produk serupa yang mungkin sudah ada di pasaran sebelumnya gitu, untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat kita amati dalam produk tersebut. Nah, kelemahan itulah yang harus kita tutupi dan perbaiki dengan usaha yang kita miliki, sehingga produk yang kita tawarkan nantinya meskipun serupa, tapi kita memiliki kelebihan yang lain dari produk sebelumnya. Nah, misalkan sebagai contoh itu telur asin sudah biasa di pasaran, tetapi kalau kita kreatif, kita dapat menambahkan rasa bawang pada telur asin tersebut sehingga diperoleh telur asin rasa bawang. Nah, selanjutnya itu ada pandai melihat peluang. Nah, seseorang yang ingin berwirausaha harus pandai dalam melihat situasi dan kondisi, sehingga mengetahui barang atau produk apa saja yang dibutuhkan oleh pasaran atau masyarakat pada saat itu. Bila orang
bernegosiasi dengan main golf, maka sebagai wirausaha baru kita bernegosiasi melalui event-event kecil, misalnya arisan. Nah, di sekolah ketika kita menunggu anak pulang. Lalu di pasar dengan langganan belanja. Melalui orang per orang, lama-lama produk kita akan dikenali oleh orang sekitar gitu, akan menjadi luas persebarannya. Dan bila produk yang kita tawarkan itu memang memiliki kelebihan, mereka akan merasa ketagihan gitu untuk membelinya, sehingga produk kita laris di pasaran. Nah, selanjutnya itu ada tidak malu. Nah, di mana malu adalah sifat yang akan menghambat ketika kita akan berwirausaha. Nah, kita harus menghilangkan rasa malu kita karena usaha yang kita lakukan itu halal gitu, tidak haram. Terus juga tidak mengganggu kepentingan orang lain. Ketika usaha kita ini baru berdiri, tentu semua pekerjaan sampai pemasaran akan kita sendiri gitu yang melakukannya. Nah, hal tersebut itu bukan sesuatu yang memalukan, bukankah banyak contoh pengusaha yang berawal dari keadaan yang demikian, memulai usahanya dari nol, dari susah payah dan dari bawah gitu, sehingga usaha tersebut bisa menjadi berhasil. Lalu yang ke-8 itu ada berani berbeda. Nah, hal ini diperlukan untuk ditempuh agar produk yang kita pasarkan itu laku di pasaran. Misalkan berbeda yang dimaksud itu seperti berbeda rasa, berbeda kemasan, berbeda harga, berbeda cara pemasarannya, lalu juga bisa dengan cara beda pelayanannya, terus dan masih banyak lagi. Nah, sesuatu yang berbeda tersebut akan lebih mudah dikenali oleh pembeli atau pelanggan. Nah, yang ke-9 ini ada jujur, di mana jujur merupakan modal yang sangat penting ketika kita akan memulai untuk berwirausaha. Nah, karena jujur ini berhubungan dengan orang banyak. Serta kejujuran juga akan membawa pada kepercayaan konsumen atau pelanggan kepada produk yang telah kita tawarkan sebelumnya. Di mana hal apapun yang berkaitan dengan produk kita harus dinyatakan secara jujur gitu, tidak ada yang ditutupi dari produk yang kita tawarkan. Lalu yang terakhir itu ada menepati janji. Wirausaha akan berhasil sangat tergantung pada jaringan pemasaran yang kita bina gitu. Pelanggan atau konsumen tidak akan lari dari kita ketika semua yang dijanjikan dari kita dipenuhi. Sebagai contoh, janji pemberian bonus bagi yang dapat menjualkan produk kita dalam waktu kurang dari seminggu. Maka ketika hal itu terjadi, kita harus memenuhi janji yang sudah kita sepakati di awal. Nah, ternyata selain ke-10 kiat di atas atau yang sudah disebutkan tadi, maka dalam pengembangan kewirausahaan kita harus memiliki konsep diri yang jelas. Mau dibawa kemana jenis wirausaha kita, apakah mau dipertahankan dalam bentuk home industry atau mengarah pada usaha yang lebih besar. Nah, konsep diri ini penting karena merupakan motivasi untuk pengembangan usaha kita. Selain itu juga, bila kita ingin menjadi wirausaha yang berhasil, harus tahan banting dan siap menghadapi kegagalan sebagai cambukan untuk kita lebih maju dan memperbaiki diri kembali. Nah, bila kita ingin berwirausaha, jangan pernah ragu untuk memulai, lalu juga kita harus menentukan jenis produk, menyiapkan modal, merencanakan dengan baik, dan memulainya dengan sungguh-sungguh. Walaupun langkah awal memang terasa berat, terutama dalam menarik pelanggan atau konsumen, tetapi setelah berjalan dengan mulus, jalan itu akan terbentang di depan kita. Jadi ketika kita akan memulai suatu usaha yang baru, jangan pernah takut gagal dan harus berani untuk mencoba. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Paujia dengan NIM 1902950. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Salah satunya menurut Bygrave dalam IPHAM tahun 2002 mengembangkan 10 sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang dikenal dengan 10D. Nah, 10D tersebut yaitu yang pertama, ada dream atau mimpi. Seorang wirausaha harus mempunyai mimpi, visi atau cita-cita di masa depan yang ingin dicapainya. Dan juga dia harus memiliki kemampuan untuk mencapainya. Karena ketika seseorang mempunyai mimpi di masa depan, maka dia akan sangat semangat dalam menjalani prosesnya. Yang kedua ada decisiveness atau ketegasan. Seorang wirausaha harus tegas, cermat, harus dapat membuat keputusan dengan cepat, tetapi tetap dengan penuh perhitungan. Yang ketiga ada das atau pelaku. Setelah diambilnya keputusan, pelaku usaha harus segera menindaklanjuti keputusannya tersebut. Atau dalam artian tidak boleh menunda-nunda kesempatannya. Yang keempat ada determination atau ketetapan hati. Jadi, seorang wirausaha harus melaksanakan proses usaha dengan penuh rasa tanggung jawab, berkomitmen total, serta pantang menyerah meski dihadapkan dengan kendala atau rintangan yang sangat berat. Karena pada dasarnya, ketika kita menjalankan sebuah usaha, tentu saja bakal ada kendala yang akan kita lewati. Jadi, seorang wirausaha harus pantang menyerah. Nah, sifat yang kelima ada dedication atau dedikasi. Nah, seorang wirausaha harus berdedikasi penuh, yaitu rela mengorbankan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan usahanya. Selanjutnya, yang keenam ada devotion atau kesetiaan, atau bisa juga disebut dengan ketaatan. Jadi, seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya harus setia dan taat sesuai rencana yang telah dibuatnya. Jangan sampai terbawa angin yang bisa membuat ketidakjelasan tujuan usahanya. Sifat yang ketujuh yaitu details atau terperinci. Jadi, seorang wirausaha harus sangat memperhatikan faktor-faktornya yang berhubungan dengan usahanya secara rinci dan teliti. Dari mulai hal-hal kecil sampai hal-hal yang terbesar. Sehingga diharapkan tidak ada faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Sifat yang kedelapan ada destiny atau nasib. Jadi, seorang wirausaha akan sangat bertanggung jawab terhadap nasib dan cita-cita yang hendak dicapainya. Dengan kata lain, wirausahawan sadar bahwa nasib hidupnya nanti akan ditentukan oleh usahanya sekarang. Nah, yang kesembilan ada dolar atau uang. Jadi, menurut Bygrave, sifat yang kesembilan ini seorang wirausaha mempunyai pemikiran bahwa uang bukanlah sebuah tujuan utama atau motivasi utama seorang wirausaha. Uang hanyalah ukuran kesuksesan bisnisnya. Mereka harus beranggapan jika berhasil dalam bisnis, ia pantas mendapat laba, bonus, hadiah, yaitu dalam berbentuk uang tersebut. Nah, sifat yang terakhir yaitu ada distribute atau distribusi. Jadi, seorang wirausaha harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang yang dipercayainya. Hal ini dilakukan agar mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Karena pada dasarnya seorang wirausahaan yang sukses tidak dapat bekerja sendirian. Dia membutuhkan partner yang dapat membantu kemajuan bisnisnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Alfia Zahra dengan NIM 1909358. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur-jalur menuju bisnis. Secara garis besar, jalur-jalur menuju bisnis ini terdapat 4 jalur,
Yang pertama yaitu bisnis keluarga, yang kedua yaitu franchise atau waralaba, yang ketiga yaitu bisnis baru, dan yang keempat yaitu membeli bisnis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bisnis keluarga. Bentuk bisnis keluarga ini melibatkan seluruh anggota atau sebagian keluarga dalam kepemilikan atau operasional bisnis tersebut. Bisnis keluarga diakui ketika perusahaan tersebut dialihkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kepentingan yang berbeda dapat menciptakan ketegangan dan menyebabkan konflik di antara keluarga. Hubungan di antara anggota keluarga dalam bisnis bersifat lebih sensitif daripada hubungan antara para karyawan yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Hal ini juga mempersulit proses manajemen perusahaan tersebut. Pengorbanan pribadi anggota keluarga memungkinkan sukses besar bagi bisnis tersebut. Lalu yang kedua yaitu franchise atau waralaba. Jenis jalur bisnis ini di mana pemasaran dilakukan melalui perjanjian sah antara franchise diberi hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik pribadi dengan syarat perusahaan diberikan wewenang untuk menjalankan perusahaan tersebut menurut cara yang ditetapkan oleh pihak lain atau franchisor. Jalur bisnis jenis ini tingkat kegagalannya sangat rendah karena adanya bantuan keuangan, pemasaran yang telah terbukti, lalu bantuan manajemen, dan jangka waktu permulaan bisnis yang cepat. Kekurangannya terdapat pada pajak pada franchise itu sendiri, lalu royalti, batas pertumbuhan, dan kurang bebas dalam beroperasi. Sebagai contoh, total biaya franchise perusahaan KFC yaitu senilai 1,1 sampai 1,7 miliar dolar. Lalu yang ketiga yaitu usaha baru. 3 jenis dasar yang dikembangkan menjadi ide awal yaitu ide-ide pasar baru, teknologi baru, dan manfaat baru. Usaha baru berarti menampilkan penemuan terbaru atau barang atau jasa terbaru yang dikembangkan sendiri tanpa adanya jaringan awal. Memulai membuat jaringan baru merupakan langkah tersulit dari usaha baru. Tetapi bila telah berjalan, tinggal memetik hasilnya sambil mengembangkan sayapnya. Lalu yang terakhir yaitu membeli bisnis. Dengan membeli bisnis berarti mengurangi ketidakpastian penjualan suatu produk. Karena merupakan bisnis yang sedang berjalan sehingga tinggal mengembangkan hubungan dengan pelanggan atau konsumen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Dwi Ariana, NIM 1905917. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha. Perencanaan usaha bisa menentukan keberhasilan dari suatu usaha. Di dalam perencanaan usaha meliputi studi bahan baku, pengolahan, sampai pemasaran. Dalam perencanaan usaha juga perlu dilakukan studi aliran kas atau cash flow yang menggambarkan keuntungan yang akan diperoleh setiap tahunnya, sehingga dapat memperkirakan dengan pasti besaran antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, secara awam, sebelum berwirausaha pasti kita mempersiapkan dan merencanakan pertama yaitu modal. Modal yang kita harus persiapkan untuk membeli bahan baku dan peralatan yang kita butuhkan dalam memproduksi usaha kita. Lalu yang selanjutnya ada peralatan yang digunakan untuk produksi, yaitu alat-alat yang nantinya akan mendukung memproduksi barang usaha kita. Lalu selanjutnya prosedur baku pembuatan barang produksi. Nah, setiap pembuatan barang produksi pasti ada prosedur atau peraturannya, seperti apa cara membuat barang yang akan kita produksi. Lalu selanjutnya itu ada bahan baku produk, yaitu bahan-bahan yang nantinya diperlukan untuk membuat suatu produk usaha kita. Selanjutnya ada pemasok bahan baku, yaitu mencari supplier atau penjual bahan baku yang kita butuhkan, yang sesuai dengan budget atau biaya yang kita sesuaikan. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu pelaksanaan untuk produksi kita. Lalu selanjutnya ada pemegang keuangan, yaitu orang yang memegang keuangan dan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya lagi ada pelaku pemasaran, yaitu orang yang melakukan pemasaran yang memperkenalkan barang produksi kita kepada masyarakat luas.
Lalu selanjutnya menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Untuk memulai suatu usaha pasti kita menentukan jumlah barang yang akan kita produksi untuk awal penjualan. Lalu ada target penjualan, yaitu berapa jumlah barang yang akan kita jual. Target barang yang akan kita jual itu sejumlah berapa. Lalu selanjutnya ada sasaran konsumen. Sasaran konsumen adalah orang-orang yang kita tuju untuk membeli barang kita. Misalkan contohnya itu apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, remaja, atau anak kecil. Itu termasuk ke sasaran konsumen. Selanjutnya ada harga barang produk. Sebelum kita menjual kepada masyarakat luas, kita harus menentukan harga produk yang sesuai dengan modal yang kita keluarkan dan keuntungan yang ingin kita dapatkan. Lalu keuntungan yang diharapkan. Nah, dalam menjual pasti kita menentukan keuntungan yang akan kita inginkan dalam produk yang kita jual gitu ya, menentukan keuntungan dalam satu produk yang kita jual. Selanjutnya, jalan keluar jika mengalami hambatan. Nah, dalam memulai usaha pasti ada saja hambatan, bahkan usaha yang sudah lama saja pasti mempunyai hambatan, apalagi kita yang baru memulai usaha pasti ada hambatan. Nah, ketika ada hambatan kita harus mempunyai jalan keluarnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu nama produk dan bentuk label. Nah, untuk nama produk dan bentuk label ini yaitu tujuannya untuk menarik perhatian para konsumen atau para pembeli. Itu misalkan mempunyai nama produk yang unik atau mempunyai label yang menarik sehingga menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang produk kita. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puspa Diva Awalia, NIM 1907937 dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan salah satu faktor penting dari kiat-kiat kewirausahaan. Nah, di sini saya mengambil pengertian dan juga fokus dari manajemen keuangan tersebut. Saya mengambil beberapa ahli untuk dijadikan sebuah acuan dari pengertian manajemen keuangan. Yang pertama itu terdapat Martin 1999. Beliau mengemukakan bahwa manajemen keuangan ini merupakan pemeliharaan dan juga penciptaan nilai ekonomi atau kekayaan. Kemudian terdapat ahli yaitu Kasmir. Beliau mengatakan bahwa manajemen keuangan itu merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut, sehingga tujuan perusahaan tersebut tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan ini merupakan sebuah aktivitas pemeliharaan ekonomi, mulai dari memperoleh dana awal, kemudian membiayai usaha tersebut, kemudian mengelola usaha tersebut dengan dana yang tersedia sehingga tujuan usaha tersebut dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Kemudian, di dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk berwirausaha ini berfokus pada beberapa unsur. Nah, yang pertama ini ada mengukur kelayakan usaha. Kemudian yang kedua terdapat modal kerja. Yang ketiga terdapat manajemen utang. Dan yang keempat terdapat sumber pendanaan. Yang pertama ini terdapat mengukur kelayakan usaha. Nah, kelayakan usaha ini merupakan suatu kondisi di mana hasil yang diperoleh ini lebih besar dari dana investasinya. Nah, bagaimana sih cara mengukur layak atau tidaknya suatu usaha itu untuk dijadikan sebuah bisnis? Nah, di sini kalian bisa melakukan sebuah analisis terlebih dahulu dalam aspek pemasaran, kebutuhan, dan juga keinginan konsumen. Seperti halnya barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian berapa banyak yang mereka butuhkan, dan kapan mereka membutuhkannya, dan juga bagaimana daya beli mereka. Kemudian terdapat manajemen modal kerja.
Di dalam mengelola modal kerja ini, terdapat sejumlah uang yang harus kita butuhkan untuk mendukung operasionalisasi suatu usaha. Kemudian terdapat manajemen utang. Manajemen hutang ini merupakan proses pembayaran hutang yang melibatkan pihak ketiga, yang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat dari hutang piutang tersebut. Kemudian yang keempat terdapat sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini merupakan sumber di mana kita yang ingin bermulai berwirausaha mendapatkan dana tambahan untuk membantu bisnis kita, termasuk indikator deposito dan juga savings. Apa sih deposito dan juga savings? Nah, deposito dan juga savings ini merupakan simpanan baik dalam hal tabungan, deposito maupun giro. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai fungsi dari manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini mempunyai 5 fungsi. Yang pertama itu ada planning. Planning atau perencanaan keuangan di sini meliputi mengatur uang kas, merencanakan arus kas, dan menghitung dari laba rugi. Nah, perencanaan keuangan ini sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerugian-kerugian. Yang kedua itu ada budgeting atau kegiatan untuk mengalokasikan dana ke semua kebutuhan perusahaan. Nah, pengalokasian dana ini perlu dilakukan secara optimal, di mana manajer keuangan memiliki hak untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan dan mengalokasikan dana tersebut ke kegiatan yang lebih menguntungkan. Dengan begitu, pengalokasian dana ini atau anggaran kita nanti akan lebih efisien dan maksimal dalam memenuhi semua dana yang kita butuhkan. Sehingga dengan perencanaan yang tepat, kita dapat memperkirakan kiranya keuntungan ataupun kerugian yang akan kita hadapi nantinya. Yang ketiga itu ada controlling, yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasian terhadap keuangan yang sedang berjalan. Setelah mengimplementasikan perencanaan keuangan, perlu dilakukannya evaluasi untuk mengontrol keuangan. Dengan melakukan pengontrolan, kita dapat mengetahui hal-hal keliru apa saja yang terjadi pada penggunaan anggaran. Jika ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan rencana kita di awal, maka kita dapat menjadikan data tersebut sebagai acuan kita untuk kegiatan selanjutnya. Yang keempat itu ada auditing atau proses pemeriksaan keuangan. Nah, auditing ini berguna untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan ini sudah sesuai dengan kaidah standar akuntansi keuangan atau SAK. Selain itu, auditing juga berguna untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada keuangan kita. Yang kelima itu ada reporting atau melaporkan keuangan. Nah, melaporkan keuangan ini perlu dilakukan secara terbuka dan transparan untuk semua kalangan perusahaan. Manajer keuangan perlu melakukan upaya pelaporan anggaran yang sesuai dengan penggunaannya. Setiap tahun, manajer keuangan akan memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Laporan tersebut akan digunakan untuk menganalisis rasio laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis. Menurut Muslich pada tahun 2003, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis pengukuran hasil. Kedua, pengukuran resiko. Ketiga, analisis rasio keuangan. Keempat, perencanaan laba. Kelima, proyeksi finansial. Keenam, manajemen uang tunai. Ketujuh, manajemen piutang. Kedelapan, manajemen persediaan. Kesembilan, manajemen utang jangka pendek. Dan yang ke-10 ada pengelolaan modal kerja bersih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Nawangsa, NIM 1902093. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek-aspek kewirausahaan. Di sini ada aspek kewirausahaan menurut Drucker tahun 1985. Aspek yang pertama yaitu kemampuan mengindra peluang usaha. Nah, maksudnya itu di sini kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian aspek yang kedua di sini ada percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya. Maksudnya itu, seorang wirausahawan itu harus berkeyakinan bahwa usaha yang dilakukannya akan berhasil. Yang
ketiga yaitu berperilaku memimpin. Di sini maksudnya itu seorang wirausahawan mampu mengerahkan, menggerakkan orang lain, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan usahanya. Aspek yang selanjutnya yaitu ada memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif. Nah, di sini seorang wirausahawan itu mempunyai prakarya atau inisiatif untuk menciptakan produk atau metode baru yang lebih baik itu dari segi mutu atau kualitas, atau juga jumlahnya agar mampu bersaing di pasar. Kemudian aspek yang kelima ada yaitu mampu bekerja keras. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki daya juang yang tinggi, kemudian bekerja penuh energi, tekun, tabah, serta melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa. Aspek selanjutnya yaitu ada berpandangan luas dengan visi ke depan yang lebih baik. Nah, maksudnya itu mampu berorientasi pada masa yang akan datang dan dapat memperkirakan hal-hal yang dapat terjadi sehingga langkah yang diambil sudah dapat diperhitungkan. Kemudian ada aspek yang terakhir di sini yaitu berani mengambil resiko. Nah, maksudnya itu seorang wirausahawan itu suka terhadap tantangan, juga berani mengambil resiko, namun resiko yang dipilih itu tentunya dengan perhitungan yang matang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Septrida, NIM 1900760. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu mempersiapkan mental. Seorang wirausahawan sebelum memulai usahanya harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Karena yang namanya usaha pasti akan mengalami kerugian. Sama seperti kehidupan, berwirausaha ada kalanya di atas dan ada kalanya pula di bawah. Seorang wirausahawan harus siap dengan segala kemungkinan yang ada dan harus bisa mengatasinya. Di saat terpuruk, kita harus bisa bangkit dan memperbaiki segala yang ada. Yang kedua, memiliki kemauan untuk belajar. Dalam menjalankan bisnis, kita harus mengetahui pasar kita. Dan kita juga harus mengetahui potensi perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus selalu belajar dan mau belajar untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Yang ketiga, selalu mengembangkan ide dan kreativitas. Mengembangkan ide dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha, agar kita dapat memenangkan kompetisi pasar. Berpikir kreatif dengan bersedia menampung ide-ide yang baru dan menambah wawasan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Dan yang keempat, membangun komunikasi dan jaringan. Membangun komunikasi dan jaringan sangatlah penting di semua bidang, terutama di bidang bisnis atau usaha. Jaringan adalah cara kita bertemu dengan orang lain yang mungkin memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam bisnis kita yang akan kita jalani. Kita juga bisa menemukan calon investor melalui jaringan untuk membantu mendapatkan modal usaha. Cara membangun jaringan yaitu dengan cara perbanyak perkenalan, tukar kartu nama, melakukan aktivitas sharing, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, menurut Kesen tahun 1982 yang dikutip oleh Yuyung Wirasasmita, bahwa modal saja sebenarnya tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut yaitu kemampuan yang pertama yaitu self-knowledge. Nah, self-knowledge ini artinya bahwa wirausahawan perlu memiliki pengetahuan terkait usaha yang akan dijalaninya atau yang akan ditekuninya. Nah, wirausahawan sebelum membangun usahanya ini perlu memiliki pengetahuan tentang usahanya yang akan dijalani itu terlebih dahulu. Usahanya apa? Usahanya bergerak di bidang apa? Pasarnya untuk siapa? Dan lain sebagai halnya.
Kedua yaitu ada imagination. Imagination ini artinya memiliki ide, imajinasi, perspektif, serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Artinya, di sini ketika membangun usaha yang baru, kita perlu memiliki ide yang baru, imajinasi terkait usaha yang baru, perspektif atau pandangan yang baru juga terkait usaha ini, dan tidak menyamakan usaha yang baru dengan usaha yang sebelumnya, seperti itu. Baik, kemampuan yang berikutnya yaitu practical knowledge. Artinya di sini seorang wirausahawan perlu memiliki kemampuan praktis, setidaknya satu di antara sekian banyaknya kemampuan praktis, seperti di bidang mesin, di bidang teknik, kemudian pemrosesan, ada juga akuntan, kemudian pemasaran, administrasi, dan masih banyak lain halnya sebagai kemampuan dasar yang dimiliki sebelum membangun sebuah usaha. Dan kalau bisa, kemampuan praktis ini sejalan dengan usaha yang akan dijalankannya nanti. Kemampuan yang keempat yaitu search skill, yang artinya di sini seorang wirausahawan perlu memiliki kemampuan menemukan, berimajinasi, dan berkreasi terkait usaha yang akan dikembangkan atau dijalaninya. Nah, di sini wirausahawan perlu berinovasi, memikirkan ide-ide yang baru untuk membangun usahanya supaya beda dari usaha yang sudah pernah ada, seperti itu, supaya usahanya memiliki ciri khas sendiri dan memiliki daya tarik sendiri untuk menarik perhatian khalayak masyarakat di Indonesia misalnya. Kemampuan yang kelima yaitu foresight atau berpandangan jauh ke depan. Nah, wirausahawan perlu memiliki kemampuan ini karena ketika membangun usaha, seorang wirausahawan itu tidak hanya memikirkan masa sekarang saja, tetapi masa yang akan datang. Oleh karena itu, wirausahawan perlu berpandangan jauh ke depan supaya ia bisa memikirkan, memprediksi akankah usahanya itu akan berjalan lama sampai masa yang akan datang, akankah manfaat-manfaat yang diberikan akan tetap dirasakan di masa yang akan datang, dan lain sebagainya, seperti itu. Maka dari itu wirausahawan perlu memiliki kemampuan berpandangan jauh ke depan. Kemampuan yang keenam yaitu computation skill, artinya berhitung dan memprediksi sesuatu di masa sekarang sampai di masa yang akan datang. Nah, ketika membangun usaha juga perlu memiliki kemampuan ini untuk memperhitungkan, memprediksi masa sekarang sampai masa yang akan datang. Apakah bisnis yang akan dijalankan value-nya atau nilainya masih sama di masa sekarang pas ketika sedang dibangun sampai berjalan ke tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian memprediksi apakah nanti di masa yang akan datang kebutuhan masyarakat nantinya itu seperti apa, supaya nantinya bisnis yang dibangun itu value-nya masih sama, masih bernilai sama, sehingga pelanggan atau pengunjung pun masih tetap berkunjung atau mengikuti bisnis kita sampai nanti ke depannya. Kemampuan berikutnya yang terakhir yaitu communication skill. Nah, communication skill ini merupakan kemampuan yang cukup penting dan cukup dasar yang harus banget dimiliki oleh wirausahawan. Dalam membangun bisnisnya, wirausahawan akan bertemu dengan banyak orang, akan sharing dengan orang terdekat mungkin, dan juga bahkan dengan orang lain terkait bisnis yang akan dijalaninya. Nah, dengan memiliki communication skill ini dapat mempermudah kita untuk mencari informasi, cari masukan, dan juga menambah relasi sebagai upaya untuk membantu dalam memajukan bisnis yang akan dijalankan. Seperti itu. Terima kasih.